akan menjawab permintaan mahasiswa. Bu, tolong jelasin lagi terkait dengan materi kuartil. Yang pertama, kita akan membahas terkait pengertian kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian sama besar. Sama halnya dengan desil, kalau desil menjadi 10 bagian sama besar, kalau persentil 100 bagian sama besar. Ada 3 jenis kuartil. Yang pertama yaitu Q1 atau kuartil 1, kuartil bawah, memisahkan 25% data. Yang kedua Q2 sama dengan median, memisahkan 50% data. Yang ketiga Q3, kuartil atas, memisahkan 75% data. Saya akan membahas terkait dengan data tunggal, juga data berkelompok. Data tunggal yaitu kumpulan data yang belum dikelompokkan ke dalam kelas-kelas. Langkah-langkah mencari kuartil data tunggal yang pertama, kita harus mengurutkan data dari nilai yang paling kecil hingga paling besar. Yang kedua, kita menggunakan rumus posisi kuartil, yaitu QK sama dengan K dikali N plus 1 per 4. Karena kuartil itu terdapat 3 jenis, maka K di sini bergerak dari 1 sampai 3. Untuk Q1 atau kuartil 1, K-nya diganti 1, maka menghasilkan rumus posisi kuartil 1 per 4 dikali N plus 1. Sedangkan Q2, 2 per 4 sama dengan setengah dikali N plus 1. Rumus posisi kuartil Q2. Dan Q3, rumusnya adalah 3 per 4 kali N plus 1, di mana N adalah jumlah data atau banyaknya data. Kita lanjut ke contoh soal yang pertama, yang paling sederhana. Misalkan diketahui bahwa nilai ulangan mahasiswa 50, 60, 65, 70, 75, 80, dan 85. Nilai di sini sudah urut. Maka kita lanjut ke penyelesaian rumus posisi kuartilnya. Nah, sudah diketahui bahwa N adalah 7, banyaknya data adalah 7. Maka untuk kuartil 1, rumusnya menjadi 1 dikali 1 per 4 dikali dengan 7 plus 1, N plus 1, yaitu 8, sama dengan 2. Dihasilkan data kedua, yaitu nilai 60. Sedangkan kuartil 2, 2 per 4 dikali dengan 8, nilainya adalah 4. 2, nilainya 4. Data keempat, nilai ulangan mahasiswanya adalah 70. Sedangkan kuartil 3 didapatkan data ke-6, nilainya adalah 80. Interpretasinya untuk kuartil 1 didapatkan nilai 60, artinya 25% mahasiswa mendapatkan nilai di bawah atau sama dengan 60. Simbol matematiknya dapat ditulis dengan sebagai berikut atau diinterpretasikan 25% mahasiswa mendapatkan nilai kurang dari sama dengan 60. Untuk kuartil 2, 50% mahasiswa mendapatkan nilai di bawah atau sama dengan 70, dan kuartil 3, 75% mahasiswa mendapatkan nilai kurang dari sama dengan 80. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Masih terkait dengan data tunggal namun menggunakan interpolasi. Apa itu interpolasi? Yaitu metode matematika untuk menduga atau memperkirakan nilai yang tidak diketahui di antara dua titik data yang sudah diketahui dalam suatu rentang. Misalkan diketahui nilai ulangan mahasiswa sebagai berikut. Ini kan nilainya belum urut.
Langkah yang pertama, kita mengurutkan datanya dari nilai yang paling kecil hingga nilai yang paling besar. Ini sudah diketahui bahwa banyaknya data atau N-nya sama dengan 10. Langkah yang kedua, kita hitung posisi dan nilai kuartilnya. Untuk kuartil pertama, 1/4 dikali N plus 1 N-nya 10, maka 1/4 dikali 11 hasilnya adalah 2,75. 2,75 itu datanya berarti di antara data kedua dan ketiga. Yaitu nilainya data kedua 55 dan data ketiga 60. Arti dari nilai 2,75 ini melewati data kedua menuju data ketiga sejauh 0,75 bagian. Rumus interpolasi dengan rumus kuartil di sini. Ini rumus umum interpolasinya yaitu nilai bawah plus desimal posisi dikali dengan selisih. Nilai bawah data kedua yaitu 55 ditambah dengan desimal posisi sejauh 0,75 bagian. Ditambah 0,75 dikali dengan selisih data ketiga dikurang dengan data kedua. Dikali dengan 60 dikurangi 55 menghasilkan nilai kuartil 1 yaitu 58,75. Untuk kuartil 2 sama dengan median. Posisi kuartil 2 didapatkan nilai 5,5. Artinya datanya di antara data ke-5 dan ke-6. Data ke-5 70, data ke-6 70. Karena ini sama dengan median, kita dapatkan dengan rumus membagi 2. Data ke-5 70 ditambah data ke-6 70 dibagi 2, hasilnya 70. Bisa juga menggunakan rumus umum interpolasi, namun lebih rumit dan lebih panjang. Jadi kita menggunakan rumus yang lebih sederhana, menggunakan median untuk kuartil kedua. Untuk kuartil ketiga sama dengan kuartil yang pertama. Namun rumusnya karena kuartil ketiga jadi 3/4 dikali dengan 11 hasilnya 8,25 yang berada di antara data ke-8 dan data ke-9. Menggunakan rumus interpolasi maka didapatkan hasil 81,25. Di sini 0,25 karena sejauh 0,25 bagian. Interpretasinya untuk kuartil 1 atau Q1 atau kuartil bawah didapatkan nilai 58,75, artinya 25% mahasiswa mendapatkan nilai di bawah atau sama dengan 58,75. Untuk kuartil 2 atau median, 50% mahasiswa mendapatkan nilai kurang dari sama dengan 70. Kuartil 3 atau kuartil atas 81,25, artinya 75% mahasiswa mendapatkan nilai di bawah atau sama dengan 81,25. Kita lanjutkan ke data berkelompok. Untuk data berkelompok adalah data yang disusun dalam bentuk tabel frekuensi atau telah dibagi dalam kelas-kelas. Berikut adalah rumus kuartil data berkelompok. Kita lanjutkan ke contoh soalnya. Berikut adalah contoh soal data berkelompok. Misalkan diketahui nilai ujian 40 mahasiswa disajikan dalam tabel berikut. Ini sudah lengkap ya. Ada total frekuensi, ada frekuensi kumulatif. Nah, misalkan ini belum diketahui total frekuensinya, maka kita jumlahkan frekuensi kelas yang pertama yaitu 50 sampai 59, nilai mahasiswanya frekuensinya adalah 4. Sedangkan untuk misalkan nilai kelas yang kelima, nilai mahasiswa 90 sampai 99 frekuensinya adalah 4. Kita jumlahkan
frekuensi kelas yang pertama 4 ditambah 8 ditambah 14 ditambah 10 ditambah 4 sama dengan 40. Nah, misalkan frekuensi kumulatifnya belum diketahui, maka kita cari. Nilai 12 di sini itu didapatkan dari frekuensi kumulatif kelas sebelumnya, yaitu kelas pertama 4 ditambahkan dengan frekuensi kelas tersebut. 36 di sini diperoleh dari frekuensi kumulatif kelas yang ketiga dengan nilai 70 sampai 79 yaitu 26 ditambah dengan frekuensi kelas tersebut kelas keempat dengan nilai 80 sampai 89 hasilnya 10 ditambah 26 adalah 36. Untuk mencari frekuensi kumulatif sudah diketahui bahwa total frekuensinya adalah 40. Untuk mencari panjang kelasnya atau disimbolkan dengan I, kita harus mengetahui dulu panjang kelas. Panjang kelas didapatkan nilai dari tepi kelas atas. Panjang kelas didapatkan nilai dari tepi atas kelas dikurang dengan tepi bawah kelas. Karena nilainya di sini tidak kontinu antar kelasnya, 59 untuk tepi atas kelas untuk kelas yang pertama dan 60 untuk kelas yang kedua, ini kan tidak kontinu. Jadi kita harus mencari tepi atas kelas. Misalkan saya contohkan untuk kelas yang nilainya 50 sampai 59. Untuk mencari tepi atas tepi kelas, batas kelas ditambah dan dikurang setengah satuan data. Nah, misalkan kita mencari terlebih dahulu tepi atas kelas. Kalau tepi atas berarti ditambah. Untuk kelas yang pertama misalkan 59 ditambah setengah kali satuan datanya. Nah, untuk kelas di sini, ini kan satuan datanya nilainya bisa jadi 91, bisa jadi 92, bisa jadi 93. Maka satuan datanya adalah 1. Jarak antar angkanya 92 ke 91 itu kan 1. Itu 1, maka dikalikan dengan 1. Setengah dikali 1. 59 ditambah setengah kali 1 itu merupakan hasil dari 59,5. Sedangkan untuk tepi bawah kelas kita menggunakan rumus bawah kelasnya adalah 50 dikurang dengan setengah dikali 1 sama dengan 50 dikurang setengah 49,5. Nah, misalkan contoh lain, misalkan nilai rentang kelasnya 100 sampai 190. Nih, dari nilai 100, 110, 120 dan sampai 190. Ini kan jarak antar angkanya adalah 10. Maka satuan data dari rentang kelas 100 sampai 190 adalah 10. Jadi tepi atas kelas untuk nilai rentang ini adalah 100 ditambah setengah dari 10 yaitu 5. 100 ditambah setengah kali 10, 5 adalah 105. Dan untuk tepi bawah kelasnya sama dengan di ini. Oh, ini 190 ya. 190 ditambah setengah dikali 10 adalah 195. Tepi bawah kelasnya 100 dikurang dengan setengah kali 10. 1 kurang 5 adalah 95.
Itu untuk contoh mencari tepi atas kelas dan tepi bawah kelas yang dimana rentang kelasnya tidak kontinu. Kalau kontinu, misalkan 49,5 sampai 59,5 untuk kelas yang pertama, dan kelas yang keduanya adalah 59,5, di sini kelas kedua 59,5 sampai 69,5, di sini 69,5, ini kan kontinu, maka tepi bawah kelasnya kalau kontinu langsung itu. Misalkan di sini tepi bawahnya 69,5, yaitu adalah tepi bawah kelas untuk kelas yang ketiga 69,5. Jadi di sini panjang kelasnya didapatkan dari tepi atas kelas dikurang tepi bawah kelas sama dengan panjang kelas. Jadi tadi tepi atas kelasnya 59,5 dikurang dengan 49,5 sama dengan 10. Jadi panjang kelasnya atau disimbolkan dengan I sama dengan 10. Berikut adalah rumus kuartil kelompok. Jadi untuk menentukan kuartil 1 atau Q1, kita terlebih dahulu menentukan posisinya dengan cara 1/4 dikali dengan N. 40 didapatkan nilai 10. Jadi data ke-10 itu berada di kelas yang kedua. Kelas yang nilainya 60,69. Jadi kita ketahui bahwa di sini tepi bawah kelasnya 60 dikurang 0,5 adalah 59,5. L besar tepi bawah kelas kuartil. F besar frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Karena kelas kuartilnya di sini nilai FK sebelumnya adalah 4. F besarnya adalah 4. Untuk F kecil frekuensi kelas kuartil. Nilainya ada 8, I adalah panjang kelas. Kita sudah ketahui bahwa nilainya 10. Kita masukkan ke dalam rumus kuartil kelompok, didapatkan nilai 67. Selanjutnya untuk kuartil 2 dan kuartil 3. Kuartil 2 sama dengan median. Kita tentukan posisinya terlebih dahulu. 2/4 dikali N sama dengan 20. Data ke-20 berada di kelas kuartil 70 sampai 79. Jadi tepi bawah kelas L besarnya adalah 69,5. 70 dikurang 0,5. F besarnya adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas 3 atau kelas 70 sampai 79, yaitu 12. F kecilnya adalah 14 frekuensi kelas tersebut dan I 10. Yang ini adalah untuk rumus kuartil yang kedua atau median, didapatkan nilai 75,21. Untuk kuartil 3 sama caranya, ini diganti dengan 3/4 dikali dengan N, didapatkan data ke-30 yang terletak di kelas keempat atau kelas, ini salah ya teman-teman, kelas 80 sampai 89. Ini salah di sini, yang benar ini. Untuk L besarnya nilai 80 dikurang 0,5 dan didapatkan kuartil 3 nilainya 83,5. Interpretasinya, kuartil 1 nilainya 67. 25% mahasiswa memperoleh nilai di bawah atau sama dengan 67, atau interpretasinya 25% mahasiswa memperoleh nilai kurang dari sama dengan 67. Sama halnya dengan kuartil 2, 50%, kuartil 3, 75%.